Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijil Akram dengan akhiran NIM 143. Di sini saya akan membuat video UTS Cloud Computing 6.5. Di sini hal yang pertama dilakukan adalah eh, ini kita akan menjalankan perintah labs spasi start spasi troubleshooting minus lab. Kita copy saja, kemudian Ctrl V, enter, kemudian enter. Kita tunggu sebentar labnya dijalankan. Tunggu sebentar, emang agak lama. Baik, di sini sudah mulai terlihat. Baik, jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan tab baru saja. Baik, pada instruksi pertama, verifikasi bahwa kontainer berikut berjalan dengan konfigurasi berikut. Jika ada kontainer yang hilang, baca log kontainer untuk menentukan apa yang menyebabkan kontainer tidak dapat menyala. Kemudian perbaiki masalahnya dan nyalakan kontainer. Gunakan panduan pemecahan masalah berikut untuk memperbaiki masalah yang terdapat pada ini. Kemudian kita langsung saja ke langkah pertama. Jalankan Podman PS perintah dengan -A opsi untuk menampilkan kontainer yang dihentikan. Ctrl C, Ctrl V, kita enter saja. Di sini udah terlihat. Kita kontainer quotes.ui gagal untuk memulai. Kita lanjut pada langkah kedua. Baca
quotes minus UI log dengan podman logs perintah untuk mencari kesalahan saat memulai kontainer. Kita pada langkah 1.2 kita copy saja podman spasi log spasi quotes minus UI. Ctrl C, Ctrl V. Kita enter saja. Jika sudah, kita kontainer gagal untuk memulai proxy. Dalam quotes UI kontainer tidak dapat mengubah quotes minus API minus v1 nama host menjadi alamat IP. Kita ke langkah 1.3. Gunakan podman inspect perintah untuk menentukan jaringan podman yang digunakan kontainer untuk berkomunikasi. Periksa quotes minus API minus v1 jaringan. Baik, kita copy saja yang terdapat di sini podman spasi inspect garis miring quotes minus API minus v1 spasi minus format sama dengan network setting network. Kita copy saja. Kita menggunakan open text. Jika sudah, kita enter. Jika sudah, kita ulangi perintah. Kita periksa quotes API v2 jaringan. Copy saja yang di bawahnya. Ini sama saja, yang berbeda cuman terdapat pada quotes API v2-nya. Kita copy di open text. Sudah, kita enter. Dan kita ulangi perintah quotes minus UI container. Yang di sini juga sama aja, cuman yang berbeda adalah quotes minus UI-nya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Salah. Oh, di sini sepertinya saya salah. Tidak menggunakan open text. Baik, akan saya ulangi. Kita Ctrl C, kemudian kita menggunakan open text, kemudian kita copy. Jika sudah, kita send. Sudah, kita enter saja. Kontainer quotes OI tidak memiliki troubleshooting minus lab jaringan dan karena tidak dapat menyelesaikan quotes minus API minus v1 nama quotes minus API minus v2 host. Kita lanjut ke langkah 1.4. Kita menghapus quotes minus UI wadah saat ini. Kita copy. Kita Ctrl C, Ctrl V. Sudah, kita enter. Kemudian kita lanjut pada langkah 1.5. Kita membuat ulang quotes minus UI container dan lampirkan ke troubleshooting lab jaringan. Kita copy. Ctrl C, Ctrl V. Kita send. Kita tunggu sebentar. Jika sudah, kita enter.
Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah 1.6. Kita verifikasi bahwa quotes minus UI container telah dimulai. Kita copy saja Podman PS. Terus kita paste. Nah, jika sudah seperti ini, sudah berhasil. Kita masuk ke langkah kedua. Perhatikan proksi terbaik NGINX dapat mengarahkan permintaan ke kedua versi API kutipan. Proksi terbalik NGINX dalam quotes minus UI container harus merutikan permintaan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Pada tabel 6.1. Dari HTTP -2 garis miring localhost -2 8080 garis miring API garis miring v1 garis miring quotes ke HTTP -2 garis miring 2 quotes minus API minus v1 -2 8080 minus API minus v1 minus quotes. Kemudian dari HTTP -2 minus localhost -2 8080 garis miring API garis miring v2 garis miring quotes ke HTTP -2 minus quotes minus API minus v2 -2 8081 garis miring API garis miring v2 garis miring quotes. Quotes minus UI menyediakan beberapa informasi jaringan yang mungkin Anda perlukan. Lakukan modifikasi konfigurasi apapun dalam quotes minus UI container. Gunakan bindmount untuk mengganti berkas dalam kontainer dengan berkas yang dimodifikasi jika perlu. Pada 2.1 gunakan Podman exe perintah untuk menjalankan curl perintah dari quotes minus UI container guna menguji pemetaan v1 dan v2. Gunakan localhost nama host untuk menguji pemetaan NGINX. Gunakan silent opsi dalam kurung -s dengan curl perintah untuk mencetak output saja. Kita uji apakah v1 pemetaan berfungsi. Kita copy saja yang terdapat pada langkah 2.1. Ctrl C. Kita menggunakan OpenText. Ctrl V. Terus kita send. Ya sudah, kita enter. Baik, di sini sudah seperti yang terdapat pada 2.1. Terus kemudian kita uji apakah v2 pemetaan tidak berfungsi. Kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V. Kita kirim. Jika sudah, kita enter. Baik, sama seperti di sini tidak berfungsi. Kesalahan ini berarti bahwa NGINX dapat memetakan permintaan tetapi tidak mendapatkan respon dari quotes minus API minus v2 layanan. Nah, pada 2.2 kita menyelidiki apakah quotes minus API minus v2 layanan menggunakan port yang berbeda. Jalankan podman log perintah pada quotes minus API minus v2 container untuk menemukan port yang digunakan layanan tersebut. Baik, kita copy saja podman 1.2 podman spasi log spasi quotes minus API minus v2. Terus kita paste. Enter. Baik,
Pada layanan ini Kotes -API -V2 menggunakan port 8081. Nah, pada langkah 2.3 kita baca quotes -UI berkas konfigurasi kontainer NGINX di jalur tersebut. Baik, kita copy saja yang terdapat pada 2.3. Terdapat podman exe spasi quotes -UI garis miring cat garis miring etc garis miring ngix garis miring nginx.conf. Kita copy saja. Kita menggunakan OpenText. Kita send. Jika sudah, kita enter saja. Nah, baik, pemetaan untuk V2 mengalihkan permintaan ke HTTP -2 garis miring quotes -API -V2 -2 8080 alamat yang menunjukkan ke port yang salah. Jadi kita pada langkah 2.4 kita baca salinan terbaru konfigurasi NGINX di langkah 2.4. Kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Jika sudah, kita enter. Baik, sudah. Versi ini menunjukkan ke port kanan 8081. Pada 2.5, hapus quotes -UI container dengan jalankan podman RM menggunakan -F opsi. Baik, kita copy saja yang terdapat pada langkah 2.5. Terdapat podman spasi RM spasi -F spasi quotes -UI. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita enter saja. Ya, jika sudah, kita lanjut ke langkah 2.6. Kita membuat ulang quotes -UI container, ganti file container dengan file menggunakan bind mount dengan -2z opsi. Baik, kita langsung ganti saja. Sini terdapat podman spasi run spasi -d garis miring -name spasi quotes -UI garis miring -p spasi 3000.28080 garis miring -e spasi quotes garis bawah API garis bawah version sama dengan V2. Kita copy saja yang terdapat pada langkah 2.6. Ctrl C, kita menggunakan OpenText. Ctrl V. Sudah, kita send. Jika sudah, kita enter. Baik, jika sudah pada langkah 2.6, kita akan lanjut ke langkah ketiga, konfirmasikan bahwa aplikasi dapat diakses dengan menggunakan peramban web untuk menavigasi ke http://2 localhost -2 3000. Baik, kita akan ke activities. Kita akan masuk ke web. Kita copy saja yang terdapat di sini. Ctrl C.
Kita copy, kita enter. Maka jika sudah seperti ini, kita akan kembali ke sini. Jika sudah selesai, kita dianjurkan untuk menyelesaikan menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Kita coba di sini. Nah, di sini terdapat 6 berhasil dan 0 gagal. Berarti kita udah berhasil melakukan apa yang disuruh pada 6.5. Jika sudah, kita lab finish. Baik, segini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.